Udah gampang. Yuk ini soalnya kayak gini ya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Pertanyaan yang pertama yang A adalah titik keseimbangan sebelum ada pajak ya. Ini kalau soal sudah diketahui P, ya udah nggak usah diubah ke Q, nggak apa-apa, langsung aja P ya. Keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS atau boleh juga PD sama dengan PS. Ini permintaan, ini berarti PD, ini PS ya. Kita tulis lagi di bawah ya. Jawaban yang A. Yang A jawabannya apa? PD sama dengan PS. PD-nya berapa? Min Q plus 27 sama dengan 0,5 Q tambah 1, ini yang negatif pindahin ke kanan aja supaya jadi positif ya. Sama dengan 0,5 Q tambah 1 Q. Yang ini pindah ke kiri jadi apa? Min 27 min 1,5. 27 min 1,5 berapa? 25,5. Ini jadi berapa ini? 0,5 nya ditambahin dengan 1, hasilnya 1,5 Q. Ini ya, tukeran kanan kiri boleh. 1,5 Q sama dengan 25,5. Untuk menghilangkan 1,5 kita bagi dengan 1,5 sininya, sebelah kanan juga dibagi dengan 1,5. Ini habis jadi 1 Q. Q sama dengan 25,5 dibagi 1,5. Ini bagaimana? Kamu bisa pakai kalkulator gampang ya? Tapi supaya gampang boleh juga nih kalau manualnya ini jadi dikali 10 dulu. Jadi berapa? 255 dibagi 15 dapat berapa? 1,15 dikurangi 10 turun angka 5, 17 ya. Gini ya. 17. Maka kuantitas keseimbangannya adalah 17. Kemudian Q sama dengan 17 kita apakan? Substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke PD, boleh ke PS. PD-nya berapa? PD sama dengan min Q tambah 27. Q-nya ini di sini. Jangan lupa dia ada minusnya di depan. Jadi min 17 sama ditambah 27. Hutang 17 dibayar 27. 10. Maka price keseimbangannya adalah 10. Ini adalah keseimbangan sebelum pajak. Q, P sama dengan 17,10. Ini harga keseimbangan sebelum pajak. Yang ini kuantitas keseimbangan. Gitu ya. Pertanyaan A selesai. Kemudian pertanyaan B apa? Jika ada pajak 3 unit. Ya. Yang B ada tax. Taxnya berapa? Rp3 per unit. Berarti PS-nya kita harus tambahkan dengan tax. PS-nya berapa di situ? 0,5 Q tambah 1,5. PS itu di penawaran ya. Nah, ini harus tambah dengan 3. Maka hasilnya jadi berapa? P aksen S-nya adalah 0,5 Q tambah 4,5. Ya. Lalu keseimbangan setelah pajak kita pakainya yang ini, PD-nya tetap PD. PD tetap kita ambil, tapi PS-nya pakainya yang aksen, jangan yang PS biasa. Ya, harus yang sudah ditambahin dengan pajak ininya ya. Keseimbangan sama dengan PD sama dengan P aksen S, gitu ya. PD-nya tulis berapa? Min Q plus 27 sama dengan PS, P aksen S-nya 0,5 Q tambah, ini pindah ke kiri, ke kanan salah. 1 Q tambah 0,5 Q. 4,5 pindah ke kiri. Jadi apa? Min 27 minus 4,5. 27 kurang 4,5 berapa? 22,5. Ini jadi 1,5 Q. Tukeran kanan kiri boleh? Boleh. 1,5 Q sama dengan 22,5. Hilangkan dibagi dengan 1,5 dibagi dengan 1,5.
coret habis, jadi Q sama dengan, ini boleh dikali 10 nih. Kalau kamu ngitung manual boleh kali 10. Jadi 225 dibagi 15 dapat 1, 15 dikurangi 7 turun 75 bagi 15 5 ya. Ya kan? Jadi hasilnya adalah 15. Q sama dengan 15, kemudian diapain? Q sama dengan 15, substitusi ke PD boleh. Aduh. Bentar ya. Substitusi ke PD. PD-nya berapa? PD sama dengan min Q tambah 27. Q-nya ini masukin ke sini. Jadi min 15 tambah 27. Maka P-nya adalah 12. Hutang 15 dibayar 27. Jadi didapat titik keseimbangannya berapa? Ini P-nya ya. Titik keseimbangan setelah pajak? Setelah pajak berapa? Q aksen E dan P aksen E berapa? 15,12. Selesai jawaban yang B ya. Yang Q aksen Q equilibrium yang pertama 17,10 ya. Tulis dulu sini. 17 dan 10 gini ya. Yang ketiga yang C ditanyanya apa? Teks konsumen apa produsen? Oh, konsumen ya. C, TK dan TK besar ya. Berarti ini gimana? Bandingkan antara nih price nih naiknya berapa? 2. Maka 12 kurang 10. Yang ini sesudah pajak, yang ini sebelum pajak. Jadi teks konsumennya adalah Rp2 per unit ya. Kemudian total pajak yang ditanggung konsumen dikaliinnya dengan berapa? Dikaliinnya dengan ini ya. Semua yang total pajak tanggung konsumen, total pajak ditanggung produsen, total pajak yang diterima pemerintah, semuanya dikalinya Q aksen E ya. Jadi ini harus 15 ininya. Baru dikalinya dikali berapa? Kalau konsumen ya berarti lihat ke sini, dikali 2. Hasilnya adalah 30. Yang D ditanya apa? TP kecil dan TP besar ya. TP itu liatin ya. Di soal pajaknya berapa? 3. Pajaknya kan 3. Ternyata yang ditanggung konsumen hanya 2. Berarti sisanya 1 itu ditanggung produsen. 3 dikurang 2. Ya, 3 itu teks semuanya, 2 itu teks konsumen. Sama dengan 1. TP besar sama kayak ini, depannya pasti 15. Ya, dikalinya yang ini. Dikalinya dengan TP kecil. Aduh. Oh, saya yang lelah nih. 15 dikali 1 ya. Yang ini TP, yang ini Q aksen E, yang ini TK, yang ini Q aksen E. Gitu ya. Hasilnya berapa? 15. Kemudian yang E apa E? Total pajak ya. Total pajak juga sama Q aksen E ya. Dikali teks semuanya. Q aksen E-nya 15 kali 3. Hasilnya 45. Itu yang E. Yang F gimana? Grafik. Nah, ini yang susah katanya. Ini Bu saya nggak bisa gitu. Iya. Fungsinya apa aja? Ada 3 fungsi ya. Fungsi permintaan. PD sama dengan min Q plus 27. Ya. Berarti kalau Q-nya 0, maka P sama dengan 0 tambah 27. P sama dengan 27. Didapat titik pertama 0,27. Kemudian jika P sama dengan 0, maka P sama dengan min Q plus 27. P-nya ini jadi 0. Sama dengan min Q
plus 27. Q-nya ini pindah ke kiri jadi apa? Plus Q sama dengan 27. Maka didapat titik 27,0. Nah, baru fungsi permintaan. Sekarang fungsi penawaran PS. PS apa rumusnya? 0,5 Q ya? 0,5 Q tambah 1,5. Ketika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 tambah 1,5. Didapat titik P sama dengan 1,5. Titiknya adalah 0,1,5. Kemudian ketika P sama dengan 0, dikasih garis ya. Ketika P sama dengan 0, berarti ini PS sama dengan 0,5 Q plus 1,5. Ini jadi 0 ya. 0,5 Q. Yang beda ininya aja. Jadi apa? Minus 1,5. Ininya 0,5 Q. Supaya hilang komanya diapain? Kali 2. Jadi berapa dikali 2? Minus 3. Ininya Q. Berarti Q sama dengan minus 3. Didapat titik 0, P-nya, Q-nya minus 3. Berarti minus 3 aja dulu ya. Pegel tangannya. Iya, licin soalnya. Minus 3. Aduh. Oh, capek. Tangan saya yang capek, bukan dianya. Lapar. Sayanya yang lapar. Minus 3,0. Gini ya. Udah ya PS-nya. Sekarang apa? Belum. P aksen S. Kan saya udah bilang, kalau seandainya kamu di soal pajak ini terlalu lama, lewatin gambarnya, kerjain soal yang lain. Jangan sampai di soal pajak kamu sempurna sampai grafik, tapi 3 soal yang lain tidak selesai. Ya. Jadi grafiknya lewatin dulu. Jika masih ada waktu, balik lagi. Yang bisa mendapat nilai A bulat adalah yang bisa selesai semuanya plus grafiknya. Itu pasti A bulat. Kalau grafiknya nggak selesai, mungkin A minus, mungkin B plus. Ya. P aksen S-nya berapa P aksen S? Berapa? Ini ya? 0,5 Q plus 4,5 ya? 0,5 Q plus 4,5. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 tambah 4,5. Berarti P sama dengan 4,5. Berarti titiknya 0,4,5. Gini ya. Kemudian bawahnya lagi. Ketika P sama dengan 0, maka P aksen S sama dengan 0,5 Q tambah 4,5. Berarti ini P-nya diganti dengan 0 sama dengan 0,5 Q tambah 4,5. 4,5 pindahin kemana? Pindahin ke kiri ya. Minus 4,5 sama dengan 0,5 Q. Gini ya. Hilangkan komanya kali 2. Min 9 sama dengan 1 Q. Jadi didapat nilai Q sama dengan min 9. Titiknya adalah min 9,0. Kalau udah selesai titik-titiknya baru gambar. Titik equilibrium pertama berapa? 17,10 ya. Lalu setelah pajak 15,12. Gambar ya. Duh, berat gambarnya. Nggak pakai penggaris soalnya. Gini ya. PD 0,27 dengan 27,0. Kurang lebih sini. Ini Q, ini P. Kurang lebih sini dah, 27 ya. Bismillah. Susah gambarnya. Ya iyalah, mencong nggak pakai penggaris. Pakai feeling gambarnya. Ini PD ya. Tuh macet lagi kan dia. Ini PD. Kemudian PS. PS berapa titiknya? 0,1,5 dengan minus 3,0. Minus 3,0 ini nih. Sini minus 3.
Yang ini 1,5. Tarik garis ke sini. Udah, anggap aja gini ya. Ini PS-nya. Berarti ini equilibrium yang pertama. Equilibrium pertama berapa? 17,10 ya. Berarti di sini kuantitasnya 17, price-nya 10. Kemudian berikutnya min 9,0. Oh, berarti dia ke bawah ya. Iya kan? Saya ada yang salah nggak sih nih? Ada yang salah nggak? Bener. Saya mabok grafik ini. 4,5 dengan minus 9. 4,5 ya berarti sini ya? 4,5 nya sini. Minus 9 nya sini. Terus equilibriumnya berapa? Oh bener, berarti sini ya. 15 kurang lebih gini ya. Ya nggak apa-apa lah, salah-salah dikit lah. Begini nih. Ini equilibrium yang kedua. 15, sininya 12. Gitu ya. Ini setelah pajak. Aksen. Ya, jadi disarankan kalau kamu waktunya kepepet, sebaiknya gambarnya ditinggal dulu, nggak apa-apa. Kerjakan soal yang lain agar jangan sempurna di satu soal, yang lainnya keteteran. Selesai gambarnya.